Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pembahasan dinamika rotasi bagian kedua, yaitu persiapan ulangan harian ULKS. Nah, langsung kita ke nomor 6. Sebuah benda berbentuk batang homogen memiliki massa 2,4 kg batangnya, panjangnya 1,8. Awalnya benda diputar pada pusat massa. Selanjutnya pusat massa digeser 30 cm dari posisi semula. Perbandingan momen inersia benda sebelum dan setelah pusat massa digeser. Jadi kalau kita punya momen inersia I, kalau benda titik mr kuadrat, tapi kalau benda pejal K dikali mr kuadrat. K-nya itu bisa bermacam-macam ya, untuk silinder pejal, silinder berongga. Kalau bola pejal, bola berongga. Nah, kalau batang, nah, jadi kalau sebuah batang, maka nanti berapa kalinya untuk dia diputar di tengah ini ya. Jadi kalau dia diputar di pusat massa, maka I-nya itu adalah 1/12 ml kuadrat. Gitu. Kalau di ujung, 1/3 ya. Nah, kemudian kalau dia teorema pusat massa, jadi kalau ini digeser 30 cm, dari tadinya di sini lalu digeser. Nah, ini namanya teorema sumbu sejajar. Jadi ada sumbu baru yang berjarak D. Nah, maka momen inersia akhir setelah digeser, maka momen inersia pusat massa ditambah md kuadrat saja. Nah, jadi pusat massanya yang ini 1/12 ml kuadrat. Nah, tinggal tambah pusat massanya. Pusat massa ditambah dengan md kuadrat. Jadi md kuadrat itu teorema sumbu sejajar namanya. Jadi sumbu sejajar. Jadi sumbu barunya sejajar dengan sumbu yang lama. Diputarnya nanti sekarang di sini. Nah, oke. Sebuah batang homogen, dan ini ada sebuah batang homogen. Masanya 2,4 kg. Panjangnya 1,8 meter. Diputar di poros di sumbu pusat massa, lalu digeser. Nah, digeser 30 cm dari pusat massa. Maka I total, nah berarti I pusat massa. Jadi sebelum dan sesudah. Berarti kalau sebelum berarti I pusat massa saja ya. Nah, berarti I pusat massa 1/12 ml kuadrat. L-nya masanya yang 2,4, L-nya 1,8 kuadrat. Jadi 1/12 kali 2,4 kali 1,8 dikuadratkan. Nah, D-nya sekarang berapa? 0,3 ya. Nah, 0,3 karena 30 cm digeser berarti 0,3 meter. Nah, 0,3 meter, kita masukkan ke rumus yang ini lagi, md kuadrat. Tambahkan lagi yang ini ya. Nah, boleh juga kita pakainya tidak usah pakai angka, tapi tetap pakai 1/12 ml kuadrat saja. Kenapa? Karena nanti tinggal dibandingin. Nah, oke, jadi 0,3 ini terhadap 1,8 berapa itu? Berarti 0,3 meter per 1,8 kali panjangnya kan. Nah, berarti 3/6 ya. Nah, 3/18 1/6 kali L. Jadi D-nya 1/6 kali. Jadi kalau gitu kita cari I akhir, yaitu I pusat massa. Kita ambil yang 1/12 saja. 1/12 ml kuadrat. Nah, tambah md kuadrat dalam n. D-nya ini dia. 1/6 L kuadrat. 1/12 ml kuadrat tambah 1/6 kuadrat berarti 1/36 ml kuadrat. Nah, kita samakan penyebut ini supaya 36 dikali 3 ya. 3 tambah 1 4/36 ml kuadrat. Kalau dibagi 2 18, bagi 2 9 ya, berarti 9 ml kuadrat. Nah, ini di akhir setelah
digeser. Nah, kalau itu I sebelum I1 anggap, lalu dibagi I setelah geser anggap I2 ya. I1 nya I pusat massa, berarti yang 1/12 ml kuadrat, nah dibagi dengan 1/9 ml kuadrat, bisa dicoret, ml kuadratnya habis, berarti 1/12 kali 9/1 ya, bagi 33, bagi 3 2/4, jadi jawabannya 3/4, jawabannya E. Boleh nggak pakai angka? Boleh, silakan. Nah, jadi caranya boleh pakai angka, tapi yang penting konsepnya apa? Teorema sumbu sejajar itu pusat massanya ditambah md kuadrat langsung, dimana d-nya digeser berapa dari pusat massa. Oke, lanjut ke nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Silinder pejal hanya bergerak translasi, momentum sudut, hukum keluaran energi mekanik, silinder pejal mengalami gerak rotasi dan translasi. Saat silinder pejal bergerak menggelinding dari puncak bidang miring dengan permukaan kasar, pernyataan itu adalah titik. Nah, jadi kalau kita punya silinder, nah lalu dia menggelinding dari atas, menggelinding dari puncak bidang miring. Nah, yang disebut menggelinding itu apa? Menggelinding itu dua gerak ya. Satu dia translasi, pindah tempat. Nah, yang kedua dia rotasi. Nah, jadi dia berputar sambil bergerak. Nah, jadi silinder pejal mengalami rotasi dan translasi, berarti 4 benar. Apa syaratnya kalau ini kasar ya? Nah, kalau ini kasar, maka dia menggelinding. Tapi kalau licin, maka dia hanya jatuh seperti balok yang jatuh ke bawah. Tapi dengan catatan kalau dia kasar, maka dia akan menggelinding. Nah, kalau begitu, nomor 1 gimana? Silinder hanya mengalami translasi, salah ya, karena dia berputar. Berlaku hukum keluaran energi mekanik? Berlaku. Jadi energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2. Karena energinya tidak hilang. Gitu ya. Nah, kemudian 3 benar, 4 benar. Ya udah, berarti jawabannya 3 dan 4. Jawabannya E. Nah, bagaimana dengan momentum sudut? Momentum sudut simbolnya apa? Yaitu L. Nah, kalau momentum sudut itu P, M kali V waktu di kelas 10. Nah, kalau momentum sudut L. M itu adalah massa, tapi kalau pada momentum sudut diganti dengan moment inersia. V itu adalah kecepatan, maka diganti dengan omega. Omega itu kecepatan sudut. Nah, bayangkan ketika dia menggelinding, maka V-nya, omega-nya pasti semakin cepat ya. Nah, dia menggelinding makin cepat, karena ada gaya gravitasi, berarti kalau dia lebih cepat, L-nya berubah. Jadi tidak tetap. Nah, oke, itu dia soal nomor 7. Kita ke nomor 8. Sebuah benda bermassa 3M yang bawah digantungkan pada katrol bermassa 2M seperti pada gambar. Katrol ini akan berbentuk silinder pejal. Jarak-jaraknya 1,5 R. Jika percepatan gravitasi G tegangan tali pada sistem adalah, nah kita ingin mencari T-nya apa ya? Nah, ini sebenarnya konsep dari dinamika rotasi. Nah, berlaku hukum Newton. Sigma tau itu I kali alfa, dan tetap berlaku juga hukum Newton sigma F sebenarnya M kali A. Ini mirip-mirip ya. Nah, jadi itu jadi M dengan alfa, jadi percepatan ini juga percepatan sudut. Ini gaya, ini juga gaya. Nah, sedangkan torsi masihnya rumusnya yaitu F kali dengan gelombang gaya. Pakai D juga boleh, pakai R boleh, pakai L juga boleh. Nah, oke, lalu gimana caranya? Nah, maka pertama gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ketika ada benda punya massa 3M, maka dia punya gaya berat.
ke bawah, G gravitasi berarti W M kali G, 3M dikali gravitasi. Akibat ditarik ke bawah oleh gravitasi, akan muncul tengkungan tali ke atas T. Nah, sekarang kalau kita tinjau katrol, ada T ke bawah, maka katrol akan berrotasi. Ini ada R jarak porosnya ini kan. Nah, berputar. Maka kita gunakan dua persamaan. Jadi kita pisahkan dulu ya. Yang pertama sigma F, yang kedua sigma tau. Nah, jadi kita ingin mencari sigma tau-nya saja. M kali G. Nah, coba kita tinjau benda ini ya. Jadi kita pakai sigma F sama dengan M kali A. W ke bawah dikurangi T ke atas sama dengan M kali A. M kali A. Tapi M-nya di sini bukan M tapi 3M ya. Dengan W itu M kali G. Jadi 3M kali G dikurangi T sama dengan 3M dikali dengan A. Nah, ini persamaan satu. Itu kita gunakan komunitas. Nah, persamaan kedua itu kita gunakan nih sigma tau dikali alfa. Nah, untuk katrol itu apa? MR kuadratnya yaitu setengah atau seperempat atau 2/3 2/5. Kalau katrol penjal itu setengah. Kalau katrol berapa? 1 ya. Nah, jadi sigma tau dikali alfa. Nah, apa yang menyebabkan katrol berputar? Adanya tengkungan tali. Oke, jadi T dikali R, R-nya katanya F kali B kan, itu gaya dikali dengan gaya 1,5 R. 1,5 R. Nah, ini katrol diganti yaitu setengah M. M katrolnya 2M besar ya. 2M besar dikali R kuadrat. Nah, hubungan A dengan alfa apa? A itu alfa dikali R. Berarti kalau alfanya diganti A per R. Nah, A per R. Kenapa harus diganti? Supaya kita bisa mengeliminasi dengan persamaan satu. Oke, R kuadrat dialog 1, R-nya dialog 1. Akhirnya tinggal R-nya habis. 1,5 T sama dengan setengah kali 2 berarti tinggal M A. Nah, 1,5 itu boleh dibuat 3/2. 1,5 itu boleh dibuat 3/2. 3/2, maka T-nya sama dengan apa? 2/3 ya. 2/3 M besar dikali A. Ini persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kan ada min T dan plus T, kita cari A-nya dulu. Nah, nanti dieliminasi dengan cara tambahin T-nya hilang. Nah, jadi kalau itu 3M G, 3M kecil G, T-nya habis. Dengan 3M kecil dikali A, tambah 2/3 M besar dikali A. Ini sama-sama ada A. Nah, maka A-nya berapa? 3 MG dibagi ini 3M nya tarik keluar 3M, lalu 2/3 nya tarik keluar ya, 2/3 M besar. Artinya apa? Kalau kita sudah dapat percepatan, maka tinggal dimasukkan ke salah satu rumus, maka 1 maka 2 kan mau cari T. Nah, kita masukkan ke salah satu saja. Kita masukkan ke 2. Nah, jadi T sama dengan 2/3 M. 2/3 M besar dikali A. Nah, ini mana berarti? 3M kecil G dibagi 3M kecil tambah 2/3 M besar. Nah, maka tinggal masuk ke dalam. Ini ke sini berarti 3M ya.
besar 6 kali M besar M kecil G, lalu 3 ini kali term ke bawah 3 kali 3, 9 M kecil 3 kali 2 per 3 sisa 2 ya. Nah, jadi nilai T nya jadi ini coba nih. Nah, gitu ya. Jadi ilmunya betul, ilmunya kita pakai hukum Newton, tapi hukum Newtonnya ada dua, satu di kelas 10, satu di kelas 11. Kelas 11 nya apa? Sigma tau itu I kali alfa. Nah, itu apa? Moment inersia dengan mr kuadrat untuk kator. Lalu hubungan alfa dengan A, supaya di sini hanya variabel A saja, diganti lagi ke sini ya, jadi harus diingat juga. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Nah, nomor 9 kita batas A. Silinder kecil beratnya 2W. Dia punya massa, lalu dia punya berat. Jari-jarinya R ditarik dengan gaya F seperti gambar. Selepas tali dililitkan pada silinder, lalu tarik yang arah horizontal mendatar. Jika silinder menaiki batu, ini ada batu ya, setinggi H, ini ada H-nya, silinder tidak akan sulit saat melewatinya dengan gaya minimum lebih besar. Oke, jadi kalau dia ada batu di sini, berarti ini sebagai poros untuk putar. Nah, gambarkan gaya yang bekerja. Satu F, ini udah. Nah, dia punya massa, berarti punya berat, berarti ada W. Ini 2W ya. Nilainya 2W tapi gaya W. Nah, kemudian kita gunakan torsi lagi, yaitu torsi apa? F dikali dengan R. Gaya, nah gambar ini gayanya satu gaya berat, yang kedua gaya tarik. Nah, untuk mempermudah gaya tarik, berarti yang namanya dengan gaya di sini bukan R jari-jari ya, tapi R jarak ke poros. Nah, ini jarak ke porosnya ini, kemudian ini jarak ke porosnya yang mana? Tarik gaya bisa diluruskan, nah maka jarak ke porosnya ini ada ya, karena harus tegak lurus. Kemudian untuk yang W, supaya tegak lurus, maka ini yang jadi porosnya jadi ini sekarang. Nah, kalau ini katakanlah L1 dengan gaya, jadi ini kita ganti L juga boleh ya, F kali L. Nah, sedangkan untuk W, L-nya ini L juga. Nah, jadi kalau ini kita ambil segitiganya di luar, kita ambil titik pusat, titik O gitu ya, ini titik A, ini titik B, O, A, B, berarti kita mencari L2 nya berarti ini. Nah, ini kan R dari O ke A, berarti kan kalau O ke bawah ada R, OA berapa? Ada H di sini, berarti R dikurangi H. Kalau A nya R dikurangi. Nah, kalau ini dianggap X, maka X nya gimana? X sama dengan Pythagoras ya, akar dari R kuadrat ditambah R min A kuadrat B. Nah, ini berapa? Cari dulu. Oke, kemudian nanti gunakan torsi sigma tau. Ada dua gaya yang tegak lurus dengan pusatnya ini. Ditarik kanan, maka mutar ke sini ya. Jadi ini membayangkan rodanya berputar. Searah jarum jam berarti positif. W-nya ke bawah menahan, berarti dia mutar seolah ke sini, maka dia jadi negatif. Berarti sigma tau itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena minimum. Nah, berarti tau positif sama dengan tau negatif. Yang positif yang mana? Yang positif berarti F dikali L-nya, L1. Nah, W dikali L2. Nah, ini berarti kita lanjutkan hitungannya. X sama dengan akar dari R kuadrat tambah, ini kuadratin, R kuadrat dikurangi 2RH tambah H kuadrat. X sama dengan akar dari
ini masih ini dikurang nih. Di X itu ini kurang, kenapa? Karena dia X yang lebih pendek. Jadi ini kurang. Kalau kita kurung, maka R-nya habis. Ini jadi positif, 2RH. Ini jadi negatif. Oke, udah berarti tinggal ini. Masukkan. L1-nya berapa? L1-nya ini R, lalu ini R kurang H ya. Jadi R ditambah R kurang H. R kurang H-nya yang segini. Berarti F ditambah R tambah R kurang H, berarti 2R dikurangi H sama dengan W. W-nya kan 2W tadi kan. Nah, sedangkan L-nya ini ya. Akar dari 2RH dikurangi H kuadrat. Di F sama dengan 2W akar dari 2RH dikurangi H kuadrat per 2L dikurangi H. D jawabannya. Kalau A, W itu 1. Ini juga. Oke, jadi ini lagi apa? Nah, kita ke soal nomor 10. Balok bermassa 2M yang ini terletak pada bidang kasar, jadi ada mu berarti ya. Balok ditahan dengan gaya F membentuk sudut theta nih. Jika koefisien gesek dinding adalah mu, ada mu-nya, maka F-nya bagaimana gitu kan? Nah, coba kita gambarkan gaya yang bekerja. Kalau dia punya massa, maka dia punya W. W M kali J, 2M kali J. Lalu ada sudut theta. Kemudian ketika dia ada gaya berat ke bawah, maka gaya gesek berlawanan. Berarti ke atas ada gaya gesek. Gaya gesek itu ingat mu kali N ya. Nah, gaya normalnya yang mana? Gaya normal itu tegak lurus pada bidang. Jadi kalau kita lihat gaya ini, kita proyeksikan gaya ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, jadi ada ke sumbu X, ada ke sumbu Y. Kalau theta-nya di sini, maka ini samping atau depan? Samping. Berarti cos theta. Yang ini kan depan, tapi ditulisnya di sini. Berarti sin theta. Karena terdorong ke kanan, maka gaya normalnya ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini hanya berlaku sigma F sama dengan 0, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kalau kita ingin mencari F, berarti atas bawah ada F besar, kiri kanan juga ada F kecil ya. Nah, sigma F pada sumbu X sama dengan 0. Apa arti 0? Yaitu ke kanan sama dengan ke kiri. Ke kiri sama dengan kanan, berarti N sama dengan F cos theta. Nah, dapat persamaan 1 untuk mencari N. Lalu kalau kita mencari FY sama dengan 0, atas sama dengan bawah. Siapa yang ke atas dan siapa yang ke bawah? Oke, ada F kecil, ada W, lalu ada F besar ya. Yang ke atas, F sin theta ditambah mu dikali N, gaya gesek, sama dengan yang ke bawahnya W. Dan ini W-nya adalah 2mg. Oke, kalau gitu, mu-nya tetap, N-nya diganti ke sini ya. Nah, jadi dari persamaan 1 dan 2, ini persamaan 2-nya, N-nya diganti. F sin theta tambah mu dikali F cos theta sama dengan W. W-nya adalah 2mg. Kita mau cari F. F tarik keluar, sin theta tambah F-nya tarik keluar, tinggal mu cos theta. Nah, berarti 2mg. Maka F sama dengan 2mg bagi sin theta tambah mu cos theta. Nah, ini dia besarnya gaya tahan berat benda yang bersandar pada bidang miring. 2mg sin theta ada mu-nya cos theta bagi B. Nah, ini sebenarnya materi di kelas 10 kesetimbangan gaya. Baik, demikian pembahasan 1 sampai 10.
5 sampai 10, 6 sampai 10, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.